Hai sahabat Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Made Lanang di channel saya Made Dewata Channel. Bagaimana kabar sahabat Nusantara? Apakah Anda baik-baik saja? Saya berdoa semua dan kita seluruhnya, seluruh Nusantara baik-baik saja. Oke, sahabat Nusantara, saat ini saya akan sedikit bercerita tentang cerita zaman dulu, namun tetap masih ada hubungannya dengan apa yang melanda di negara kita saat ini, bahkan di seluruh negara di dunia, yaitu tentang wabah, tentang tentang senjata biologis maksud saya. Saya sedikit bercerita dulu di era peperangan Bharatayuda. Itu ada di perangan tersebut ada senjata yang disebut senjata biologis. Hampir sama dengan pada hari ini, mungkin beberapa orang berspekulasi bahwa virus corona ini adalah merupakan senjata biologis. Nah, berbicara tentang senjata biologis di zaman dulu, di era peperangan Bharatayuda, itu pun sudah ada yang namanya senjata biologis. Nah, saya akan sedikit bercerita tentang gurunya Prabu Salya. Pada saat itu di arena Kurukshetra namanya. Kurukshetra itu adalah sebuah tempat yang luas untuk tempat berperang. Nah, di sana ribuan manusia tergelepar. Mereka semua sesak napas sambil memegang dada yang terasa panas, kepala pusing, dan tiba-tiba mereka ambruk ke tanah. Dan saat itu Prabu Salya namanya menyaksikan kejadian yang sangat mengerikan itu. Siapa yang saya sebut tadi mempunyai senjata biologis, yaitu Prabu Salya. Prabu Salya ini memiliki ajian pamungkas yang namanya ajian Candra Birawa. Itu ajian yang sangat mengerikan. Di tengah peperangan, Prabu Salya mengeluarkan ajian Candra Birawa. Di sana para musuh melawan musuh yang tak kasat mata, melawan ilmu Candra Birawa tersebut. Candra Birawa ini adalah ilmu yang tidak kasat mata, dan orang-orang yang ada di Kurukshetra tersebut, musuh-musuhnya itu tiba-tiba batuk, sakit, dadanya panas, dan akhirnya terkapar dan tewas di tempat. Nah, dengan kejadian tersebut, di seberang Kurukshetra, seberang lautan, hanya ada satu orang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi, mempunyai ilmu batin yang sangat tinggi, yaitu Krishna, Sang Krishna. Sang Krishna melihat pada saat itu terlihat begitu banyak manusia kerdil, raksasa manusia kerdil yang tidak kasat mata. Yang di sana dari satu bisa berubah menjadi 2, 4, 6, 12 dan kelipatannya, bahkan sampai ribuan. Dan para prajurit ini melawan pasukan raksasa yang tidak kasat mata, yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Itulah yang disebut dengan ajian Cakra Birawa. Makhluk kerdil ini sangat ganas, membunuh siapa saja, membunuh korban siapa saja yang ada di depan. Akhirnya Sang Krishna berkata pada saat itu, di seberang jalan, Sang Krishna dengan
dengan siapa namanya? Dengan Yudhistira berkata, "Hai adikku Yudhistira, tidak ada yang akan dapat menandingi kakeknya Nakula dan Sahadewa kecuali dirimu. Lihatlah kamu, apa yang kamu lihat di Kurukshetra tersebut." Begitu kata Sang Kresna. Dan Yudhistira berdiri ketika namanya disebut oleh Sang Kresna. "Kakakku, mengapa harus aku yang maju?" Tanya Yudhistira kepada Kresna. Sang Kresna menjawab, "Wahai adikku Kresna, apa yang kamu lihat di Kurukshetra tersebut?" Sang Yudhistira menjawab, "Aku melihat berjuta-juta makhluk berupa raksasa kerdil yang sedang menyerang banyak prajurit. Dia hanya dari pasukan kita saja yang diserang, tapi pasukan Kurawa pun turut diserbu." Dan Yudhistira berkata, "Ini sangat aneh. Itulah kedahsyatan Candabirawa yang dimiliki oleh Prabu Salya. Dulu Prabu Salya mendapatkan senjata biologis tersebut dari Resi Bagaspati, mertuanya. Dan mertuanya itu memperoleh dari wejangan kesadaran atau tubibal lahir atau arwah dari Sukrasana saat ia bertapa. Dan hanya manusia yang berjiwa tenang sanggup menghentikannya. Maka Sang Kresna berkata, "Wahai adikku Yudhistira, majulah, hadapi kakekmu tanpa melawan, tanpa harus melawan. Turuti saja apa yang dikehendakinya, dan bawalah panahku. Jika memang beliau menghendakinya, bawalah panahku," kata Sang Kresna kepada Yudhistira. Akhirnya, sahabat Nusantara, Yudhistira menerima sebuah panah bermata cahaya dari tangannya Sang Kresna, lalu maju ke tengah peperangan yang pada saat itu sangat berkecamuk dan mengerikan dan aneh. Apa yang terjadi, sahabat Nusantara? Begitu Prabu Salya melihat Yudhistira datang, dada Prabu Salya bergetar. Yudhistira tepat berdiri hanya dalam jarak beberapa puluh meter saja di depan Prabu Salya dengan sikap menyembah, tanda bakti dan hormat kepada kakeknya. Prabu Salya berkata, "Wahai anakku Yudhistira, mengapa yang maju justru engkau? Aku menginginkan yang melawan aku adalah adikmu, Sang Bima, yang gagah perkasa, pemberani. Atau mungkin adikmu Sang Arjuna, yang pandai dalam hal memanah." Begitu kata Prabu Salya. Sang Yudhistira menjawab, aku datang menghadap kepada kakek hanya minta tolong hentikan wabah penyakit yang kakek tebarkan itu. Aku tak tega menyaksikan ribuan orang menjadi korban keganasan wabah penyakit atau senjata biologis yang kakek sebarkan tersebut. Kalau kau mau, bunuhlah aku daripada orang yang tak bersalah itu terbunuh. Jika aku mati, maka pihak Pandawa kalah, dan itu sudah cukup, jawab Yudhistira. Prabu Salya berkata dan menjawab, "Oh Sang Yudhistira anakku, tidak semudah itu dalam peperangan ini.
jika kau ingin mati, maka panahlah aku dengan senjata yang ada di tanganmu itu. Biar aku pun akan memanahmu dengan senjataku. Begitu kata Prabu Salya. Akhirnya dengan berat hati, dengan setengah hati, Yudhistira menyanggupi tantangan tersebut. Selanjutnya apa yang terjadi, sahabat Nusantara? Senjata cakra baskara yang dibawa oleh Yudhistira, yang diberikan oleh Kresna, itu dilesatkan tanpa semangat dan tanpa tujuan, saudara. Yudhistira hanya melesatkan panahnya tanpa arah, tanpa tujuan, dan tanpa semangat, dengan mata terpejam pula. Dan apa yang terjadi? Sungguh ajaib, sahabat Nusantara. Justru sebaliknya, panah tersebut justru melesat secepat kilat. Ketika terantuk tanah dan menghujam tepat di dada Prabu Salya, maka terdengar suara menggelegar, dan seketika Prabu Salya tersungkur dan tewas. Pasukan manusia kerdil yang tak kasat mata, yang sedang menyerang semua prajurit yang ada di Kurusetra tersebut, tiba-tiba menjadi terkejut dan berhenti, menghentikan perbuatannya. Tampaklah manusia yang bersinar suci berdiri dengan tenang hingga membuat mereka menjadi lemah dan akhirnya musnah. Nah, sahabat Nusantara, sejak kematian Prabu Salya, maka berangsur-angsur wabah penyakit yang aneh itu pun ikut lenyap. Sahabat Nusantara, apa makna yang saya ceritakan tadi? Apa makna dari cerita yang saya ceritakan tadi? Dalam kisah di atas penyakit aneh itu, atau zaman sekarang disebut sebagai wabah penyakit, sebenarnya itu sudah ada sejak zaman dahulu. Yudhistira, putra Prabu yang dikenal jujur, berdarah putih, itu berhasil mengatasi wabah penyakit. Namun dengan sikap peperangan yang tidak brutal, hanya berdiam, bersabar, bahkan memejamkan mata. Senjata cakra adalah simbol dari Dharma, dan Baskara adalah nama lain dari Sang Surya atau Sang Subanu. Senjata ampuh itu adalah kecemerlangan Dharma. Ia ampuh dapat mengatasi wabah, penyakit mara bahaya oleh kesatria yang berjiwa tenang dan jujur. Nah, pesan moralnya dari cerita tersebut dan apa yang kita bisa petik dari kisah ini, untuk saat ini, sahabat-sahabat Nusantara, marilah tetap tenang, tidak panik. Kita nantikan kesatria yang berjiwa besar yang akan segera hadir menuntaskan wabah penyakit saat ini, hingga kehidupan pulih normal kembali. Kita semua adalah Yudhistira. Kita semua ini adalah Yudhistira. Apabila di hari-hari ini kita sudi mengelola batin kita dalam ketenangan, hingga muncullah hati yang bersih dan jujur. Nah, sahabat tercinta, sahabat Nusantara tercinta, semoga apa yang saya ceritakan tadi itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang perlu diketahui, sahabat Nusantara, inilah maksud dari pemerintah menyarankan kita tetap tinggal di rumah.
agar kita bisa menjernihkan pikiran kita, hati nurani kita, agar kita bisa tetap tenang, tidak panik, tanpa menunjukkan keamarahan, tanpa menyalahkan siapapun juga. Karena kenapa? Karena kita di sini kita ini adalah Yudhistira. Oke sahabat Nusantara, mari kita tumbuhkan dalam jiwa kita rasa damai, penuh dengan ulas asih, agar Yudhistira kita saat ini menguasai jiwa dan raga kita, sehingga wabah penyakit COVID-19 musnah dari muka bumi ini. Oke sahabat Nusantara, semoga bermanfaat dan salam damai dari saya.